Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan yang sama. Dalam pertemuan kita saat ini, renungan harian, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Semoga sukacita senantiasa dari Tuhan menguatkan kita untuk terus berpengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita memohon pertolongannya buat firman-Nya yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan. Kita berdoa. Dipuji dimuliakan Engkau Bapa di surga, dan olehnya kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kasih, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami semua. Kemurahan-Mu, anugerah karunia-Mu, Engkau nyatakan bagi kami karena kasih-Mu itu yang luar biasa dan begitu sangat besar. Ya Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dengan tema kaya kemurahan. Kaya kemurahan. Umpo sugi kamasokanan. Risin generosity. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seandainya saya kaya, saya akan membantu banyak orang miskin. Demikian ungkapan ini sering sekali kita dengar, walaupun tidak dijaminkan apakah komitmen itu akan dilakukan oleh orang-orang yang mengatakannya. Ketika suatu kelak mereka betul-betul menjadi orang yang kaya. Nah, di dalam bacaan kita 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk mencontoh kemurahan hati jemaat Makedonia dalam berbagi kasih kepada pihak yang lain. Sekalipun jemaat Makedonia juga menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersuka cita dan peduli pada orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi malah memilih berbelas kasih dan menolong orang lain
yang membutuhkan. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Bukan berarti karena mereka kaya, melainkan karena mereka berlimpah kasih setia. Ayatnya yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang tidak ada salahnya kita meningkatkan kondisi hidup kita ke arah yang lebih baik, karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan hanya hidup untuk diri sendiri saja. Kita tidak boleh menutup hati terhadap orang lain hanya karena kita sibuk mengejar kemakmuran untuk kepentingan pribadi saja. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat melakukan sesuatu bagi orang lain, dan hal itu hanya dapat dilakukan jika kita mampu atau tidak. Tapi hubungan harmonis yang terus dibangun bersama dengan orang lain berdasarkan kasih sebagaimana yang diajarkan Kristus. Oleh karena itu, milikilah kemurahan hati dalam perjumpaan dengan orang lain. Karena itulah kehendak Kristus. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan hati-Mu, cinta kasih dan sayang Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan saat ini juga Tuhan kembali memperdengarkan firman kebenaran-Mu. Ajar kami, mampukan kami untuk semakin memahaminya, mengakuinya, mengaminkannya, dan memampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam semua itu, Engkau menyatakan kasih dalam hidup kami, kesetiaan untuk terus berbagi apapun yang kami miliki, dan bahkan ketika kami di dalam kekurangan, jalan selalu ada untuk terus berbagi. Karena sesungguhnya Engkau begitu sangat kaya, dan tak berkekuranganlah setiap umat-Mu yang berbagi dengan cinta kasih, ketulusan, dan dengan iman. Berkati kami, biarlah semua upaya, usaha, dan segenap pekerjaan boleh kami lakukan dengan baik, dan lewat itu berkat-berkat-Mu tersedia. Ada keberhasilan, kesuksesan yang kami dapatkan, dan juga buat anak-anak kami, dan mampukan kami setelah itu mempergunakan semuanya dengan cinta kasih sayang-Mu, berbagi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam segenap upaya dan pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segenap kehidupan mereka, kesulitan dan pergumulan, bukakan jalan, kuatkan, teguhkan iman dan pengharapan. Dan bahkan yang berduka cita, seperti keluarga Om Aaron yang berduka cita karena seorang sepupu meninggal dunia kemarin, dan jenazah telah diberangkatkan ke Buntao, Toraja Utara. Hiburkan, kuatkan mereka semua. Yang sakit, biarlah Tuhan selalu meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa bagi segenap umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Nyatakan kasih-Mu kepada umat-Mu Tuhan, seperti Oma atau Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena, pendeta, hamba-Mu pendeta Kristoporus Sampetoding, Saudari Novani Matu, Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Alfarendra,
Nyonya Marte Balle, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Bapak Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Yaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Senudin, Bapak Julius Dengan, Saudari Liliani, Nyonya Ganna Pabisa, Nasia, Bapak Daniel Rombe, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ter Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Yohanes Pasolang, Bapak Niko Duma, Bondang Lande, juga Felicia, Bapak Ruben Siang, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapoh, Gracia, Ibu Yospina Kurungan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, berkati semuanya, terutama juga bencana alam sedang terjadi di mana-mana, erupsi Gunung Semeru. Tuhan, korban kuatkan, hiburkan, dan kiranya dari kesulitan Tuhan membebaskan mereka. Banjir di mana-mana, secara khusus di Makassar, Tuhan kiranya situasi normal kembali. Kami boleh beraktivitas, dan bahkan dalam situasi pandemi, Tuhan tetap melindungi kami. Kami percaya pemerintah kami, Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ampuni kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita sekalian, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.